Halo teman-teman, balik lagi bersama Setia di channel Pak Juin. Jadi di video kali ini kita akan membahas asal-usul atau pembuktian dari rumus Pythagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, ini bermula dari sebuah persegi ya yang ada di layar, sebuah persegi. Nah, terus langkah yang kedua adalah kita buat persegi baru yang kecil, yang kurang dari persegi ini, tapi di tengah ya, di dalamnya. Sehingga ada 4 buah persegi kecil segitiga siku-siku yang sama besar. Di gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya untuk gambarnya, maaf ini kurang rapi. Oke, karena sama besar setiap segitiga yang kecil, yang ini sama yang ini. Nah, ini 4 persegi kecil segitiga siku-siku ya. Nah, misalnya kita buat ini itu A ya, panjangnya A, ini B, ini A misal, ini B, ini A, ini B, ini A, ini B. Nah, jadi panjang segitiga besarnya itu adalah yang ini segitiga besar, yang di luar A ditambah P, A ditambah B sisinya itu. Sedangkan misalnya kita buat persegi yang di tengahnya itu sisinya adalah C. Berarti karena persegi dia semua C ya panjangnya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita buat manipulasi ya, bahwa dikatakan bahwa segitiga yang besar ini, yang segitiga di luar, itu sama dengan penjumlahan dari segitiga yang di dalam ini ditambah 4 persegi, maksudnya 4 segitiga siku-siku yang ini ya. Jadi gini, persegi besar, luas persegi besar sama dengan luas persegi kecil yang dalam ditambah segitiga siku-siku yang 4 tadi. Berarti 4 dikali segitiga siku-siku. Nah, ini ya. Nah, berapa besar luas dari persegi besar? Kan luasnya itu kan persegi kan sisi kali sisi, berarti dalam hal ini yang sisinya kan A tambah B, berarti karena persegi artinya luasnya A ditambah B dikali A ditambah B ya. A ditambah B dikali A tambah B atau A tambah B kuadrat. Nah, persegi kecilnya adalah C dikali C karena sama semua, artinya ya itu luas persegi ya. C dikali C atau C kuadrat. Terus satu lagi adalah 4 persegi kecil, maksudnya 4 segitiga siku-siku yang sama besar luasnya, yang ini. Nah, berarti kan luas segitiga siku-siku kan setengah di alas dikali tinggi. Nah, di sana kan alasnya itu misalnya yang ini. Nah, yang ini alasnya kan yang D ya, yang tegak lurus terhadap tinggi. Terus tingginya yang A, berarti luasnya itu kan setengah dikali alas dikali tinggi. Maaf, kebalik. B-nya alas, A-nya tinggi gitu. Oke, berarti karena ada 4 segitiga yang sama, berarti 4 dikali setengah dikali A dikali B. Oke. Nah, kita tinggal uraikan ya. A ditambah B di pangkat 2 kan berarti A kuadrat ditambah
2AB ditambah B kuadrat. Nah, yang kiri selesai. Nah, sekarang yang kanan. Yang kanan kan ada C kuadrat ditambah 4. Nah, ini 4 dibagi 2, sisa 2 ya. Berarti sisa 2 dikali AB atau 2AB. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan. Yang 2AB di kanan sama 2AB di kiri kan ya artinya sama ya. Dan kita bisa hilangkan. Nah, ini. Nah, sehingga sisa ruas kirinya itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan yang kanannya adalah C kuadrat. Nah, ini merupakan rumus dari Pythagoras. Kita bisa tuliskan bentuk atau gambarkan bentuk segitiga siko-sikonya kan gini ya. Nah, A-nya bisa di sini, bisa di sini ya A-nya. Di bawah atau di yang tingginya. Saya tulis di bawahnya itu A, yang di kirinya itu B. Oke. Nah, ini. Nah, yang C-nya itu Nah, yang ininya itu berapa? Ini kan C ya. Ini kan C. Nah, C-nya itu berapa? C-nya kan sama dengan kita buat tadi kan rumus itu kan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi C-nya itu adalah akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kenapa tidak minus? Karena panjangnya gak ada minus kecuali perpindahan ya. Ya, ini panjang itu kan selalu positif ya. Berarti panjang sisi miringnya itu adalah akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Gitu. Sebagai contoh ya. Kalau misalnya kalian hitung ya ubin yang ada di teras kalian, misalnya ukurannya itu yang ini 3, yang ini 4. Nah, kalian iseng nih mau hitung sisi miringnya. Kan ubin itu gini ya. Nah, gini ya ubin. Nah, kalian iseng nih pengen hitung yang ininya, yang sisi miringnya. Nah, berapa? Ya, sisi miringnya tadi kan pakai Pythagoras ya. Berarti akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, ini bakal sama ya. Akar 9 ditambah 16 sama dengan akar 25. Akar 25 adalah 5. Nah, ini seperti ini. Nah, mungkin itu ya untuk pembuktian dari rumus Pythagoras. Nah, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman.